Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Afrio. NPM saya 233510100847. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari AI, yang mana tugasnya berbentuk penjelasan. Jadi di sini kami diminta untuk menjelaskan kode yang telah diberikan. Nah, langsung saja kita ke codingannya. Nah, sebelum kita ke codingannya, saya ingin menjelaskan apa itu MDP. Nah, jadi MDP ini adalah model matematis yang sering dipakai di reinforcement di learning untuk menggambarkan lingkungan sebuah agen mengambil keputusan. Nah, langsung saja kita kepada kodenya. Nah, di sini pada bagian kode ini digunakan untuk mendefinisikan lingkungan Gertward yang akan digunakan dalam algoritma MDP. Dapat dilihat pada bagian pertama ini ada Gerthold dan Gertwide, yang mana menunjukkan bahwa lingkungan berbentuk GERD berukuran 4 baris dan 4 kolom, artinya agen akan bergerak di dalam dunia yang terdiri dari 16 kotak. Nah, yang nantinya sudah saya buat kotaknya, sudah saya gambarkan nah di sini. Lalu setelah itu, pada variabel obstacle, pada baris pertama, kolom pertama, pada baris pertama, kolom kedua, kode ini menentukan posisi rintangan atau obstacle. Kotak pada koordinat tersebut tidak boleh dilewati agen karena akan memberikan penalti. Rintangan ini berfungsi sebagai penghalang agar agen tidak bisa bergerak secara bebas. Nah, lalu berikutnya kita memberikan goal stats yang mana di goal stat ini ada pada baris ketiga, kolom ketiga, itu dia mendapatkan 10 poin. Dan pada baris kedua, kolom ketiga, itu dia mendapatkan 5 poin. Atau bisa kita sebut 10 reward dan 5 reward. Nah, lalu pada step berikutnya, nah pada ini menunjukkan bahwa setiap langkah yang diambil agen akan dikenakan penalti kecil. Hal ini bertujuan agar agen tidak berputar-putar dan lebih cepat mencapai tujuan. Nah, lalu ada pada obstacle reward 1, ini berfungsi untuk penalti yang diberikan jika agen menabrak rintangan atau bergerak keluar dari batas guard. Penalti ini cukup bebas agar agen belajar menghindari area tersebut. Nah, terakhir di perintah print word parameter define, itu artinya hanya digunakan sebagai penanda bahwa seluruh parameter lingkungan word telah berhasil didefinisikan. Mungkin jika sebagian mungkin agar lebih pahamnya bisa kita lihat seperti ini. Nah, dapat dilihat ini kita sudah membuat 4 baris dan 4 kolom. Lalu obstacle-nya itu berada pada baris pertama, kolom pertama. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah baris pertama, kolom pertama, yang mana kita tuh harus memulai baris dan kolom itu mulainya dari indeks ke 0. Nah, ini adalah baris ke 0, baris ke 0, baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Nah, dia di sini dikatakan baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama. Di sini adalah obstacle-nya. Lalu ada pada baris pertama, kolom kedua. Ini adalah obstacle-nya. Lalu startnya dimulai dari baris ke 0, kolom ke 0. Nah, setelah itu goal state untuk reward poinnya 10 itu berada pada baris ketiga, kolom ketiga. Dapat kita lihat baris ketiga, kolom ketiga. Ini adalah rewardnya. Lalu ada reward yang kedua yaitu baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, baris kedua, kolom ketiga. Itu rewardnya adalah 5. Nah, baik. Lalu berikutnya kita ke perintah kode kedua. Di sini didapatkan definisi action. Ini adalah agennya dapat bergerak ke kanan, ke bawah, ke kiri, dan ke atas. Yang digunakan untuk berpindah posisi dalam Word nantinya. Atau di dalam kotak yang sudah kita buat di Word tadi. Lalu berikutnya ada stage yang terdapat ada for, ada dua for, yang mana kode ini menjelaskan membuat seluruh kemungkinan posisi agen dalam Word di mana setiap posisi dipresentasikan sebagai state. Nah, lalu pada bagian pengecekan state tujuan, yang bagian def is
terminal. Fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah agen sudah berada di state tujuan sehingga proses pergerakan dapat dihentikan. Nah, pada kode ini adalah kode di mana perpindahan deterministik. Nah, fungsi ini menentukan posisi berikutnya berdasarkan aksi yang dipilih dengan memastikan agen tidak keluar dari grid dan tidak menabrak rintangan. Lalu dapat kita lihat di bagian kode berikutnya, transition probe 0,8. Nilai ini menunjukkan bahwa aksi yang diinginkan agen berhasil dilakukan dengan probabilitas 0,8. Sedangkan sisanya merupakan kemungkinan penyimpangan. Nah, lalu berikutnya ada model transisi. Dapat dilihat di sini, di komennya juga ada transition model. Fungsinya ini adalah mengatur kemungkinan perpindahan agen ke beberapa step berikutnya beserta probabilitasnya. Nah, langsung berikutnya ada function reward. Nah, ini function reward. Ini berfungsi memberikan reward pada setiap step di mana tujuan membeli nilai positif, rintangan memberi penalti, dan setiap langkah biasa dikenakan penalti kecil. Nah, dengan komponen ini, sistem MDP dapat mensimulasikan perilaku agen dalam mencari jalur paling optimal dalam reward. Nah, lalu pada bagian kode berikutnya, pertama kita tentunya import NumPy SNP itu adalah sebuah library. Lalu kita definisikan, kita buat variabel v, yang mana ini adalah inisialisasi nilai awal state. Semua state diawali dengan nilai 0 karena agen belum mengetahui nilai terbaik dari setiap posisi. Nah, lalu di sini dapat kita lihat gamma dan theta. Ini bermaksud gamma mengatur seberapa besar pengaruh masa depan, sedangkan theta ini digunakan sebagai batas konvergensi agar iterasi berhenti saat nilai sudah stabil. Nah, pada perintah ketiga, proses value iteration. Nah, pada perintah ini, loop ini digunakan untuk memperbarui nilai setiap step secara berulang hingga mencapai kondisi konvergen. Nah, lalu pada step berikutnya, pada tahap keempat, penanganan step tujuan. Jika step merupakan tujuan, nilainya ditetapkan langsung sesuai reward dan tidak dihitung ulang. Lalu pada update nilai state, di sini ada update-nya juga, update nilai state-nya. Itu berfungsi nilai state diperbarui dengan memilih aksi, memilih aksi yang memberikan nilai paling besar. Pada if q value, bentar. Nah, pada if delta kurang dari theta, ini iterasi dihentikan ketika perubahan nilai sudah sangat kecil, menandakan proses telah konvegan. Lalu pada perintah berikutnya itu penentuan kebijakan optimal. Nah, setelah nilai state stabil, kode menunjukkan aksi terbaik di setiap state sebagian kebijakan optimal. Nah, jadi kesimpulan dari kode ini kita dapat dengan value iteration ini, sistem berhasil menghitung nilai setiap state dan menunjukkan arah gerak optimal agen dalam grid world. Nah, baik lalu pada kode berikutnya, yang pertama tentunya kita membuat sebuah library, yang mana ada library Matolib, yang mana nantinya ini akan divisualisasikan. Lalu yang pertama kita akan membuat area visualisasi, yang mana baris ini digunakan untuk membuat dua tampilan grafik, satu untuk kebijakan optimal dan satu untuk fungsi nilai. Nah, lalu ada perintah visualisasi kebijakan optimal. Bagian ini menyiapkan tampilan pertama untuk menampilkan arah gerak optimal agen di setiap step. Nah, yang dapat kita lihat x1 ada x1 title. Nah, ini berfungsi. Kode ini digunakan sesuai ukuran lingkungan agar setiap step terlihat jelas. Lalu ada menandai obstacle dan goal. Pada kode ini, menandai obstacle dan goal, ini berfungsi obstacle ditandai dengan warna hitam, sedangkan goal ditandai warna hijau dan diberi nilai reward agar mudah untuk kita kenali. Lalu pada action optimal policy get state, ini kode ini berfungsi untuk panah biru menunjukkan arah terbaik yang harus diambil agen di setiap step berdasarkan hasil perhitungan MDP. Nah ini, yang panah biru ini adalah fungsi dari kode itu sendiri. Lalu kita visualisasi fungsi nilai menggunakan
AX2 akses dengan parameter satu ini berfungsi untuk tampilkan semua digunakan untuk menunjukkan nilai setiap step asal dari value iterasi. Lalu kita membuat peta nilai. Pada bagian ini kita membuat sebuah peta nilai menunjukkan besar kecilnya nilai stat, semakin terang berarti semakin menguntungkan. Lalu ada X2, sebentar. pada pada baris ini X2 text. Ini angka ini memperlihatkan nilai numerik dari setiap stat agar hasil perhitungan lebih mudah untuk dipahami. Nah, pada terakhir ada PLT SAW yang mana fungsi ini untuk menampilkan baris ini menampilkan seluruh hasil visualisasi kebijakan optimal dan fungsi nilai ke layar. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari kode ini dengan visualisasi ini, kita dapat melihat arah gerak terbaik agen serta nilai setiap posisi dalam code secara jelas. Nah, ini adalah output yang dihasilkan dari kode yang telah kita buat tadinya. Baik, setelah itu kami di sini disuruh untuk menjawab di dalam video pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama, penjelasan soal konvergensi dalam kode tersebut. Nah, jadi di sini dapat dilihat hasil visualisasi, maaf, konvergensi pada kode ini terjadi pada proses value iteration, berhenti karena perubahan nilai setiap step sudah sangat kecil. Hal ini ditandai dengan delta yang lebih kecil dari theta, sehingga nilai fungsi V dianggap sudah stabil dan tidak berubah secara signifikan lagi. Artinya agen sudah menemukan estimasi nilai terbaik untuk setiap step dan tidak perlu melakukan iterasi lanjutan. Lalu pada soal kedua, jelaskan gambar hasil visualisasi MDP. Nah, baik, di sini kita akan menjelaskan gambar hasil visualisasi MDP. Untuk pada gambar pertama, terdiri dari dua bagian. Gambar pertama menunjukkan kebijakan optimal, di mana panah menunjukkan arah gerak terbaik agen pada setiap step untuk menuju goal. Nah, misalnya stepnya awalnya dari sini, jadi dia menunjukkan arahnya. Dia bisa langsung sini. Jika stepnya berada di sini, jika dia ke kiri, maka panah biru ini akan menunjukkan jalan terbaiknya. Jika panahnya ke kanan, maka dia akan menunjukkan arah terbaik apa ya. Sedangkan step tujuan ditandai dengan warna hijau beserta nilai rewardnya. Nah, ini adalah nilai rewardnya. Lalu pada gambar kedua menunjukkan fungsi nilai atau value function di mana warna menunjukkan besar kecilnya nilai di setiap step. Semakin terang warnanya maka semakin besar nilainya. Nih, kuning paling terang yang menandakan posisi tersebut semakin dekat dan menguntungkan untuk menuju goal. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari video yang telah kita jelaskan ini, dengan demikian melalui konvergensi dan visualisasi MDP ini dapat dilihat bahwa agen mampu menentukan arah gerak optimal dalam gate word secara sistematis dan terukur. Nah, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kata saya yang salah. Eh, Tolong dimaafkan. Saya akhiri tugas pertemuan 3 MDP ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.